Ini adalah lampu tandon project board ya. Jadi saya sediakan air di sini. Sediakan air di sini. Jadi cara kerjanya ini ada dua buah kabel di sini. Ini ujung dasarnya dasar tandon, kemudian ini kabel pertama, kemudian yang ini kabel kedua. Jadi cara kerjanya, perhatikan lampu yang itu, bayangan lampu itu, karena saya sulit, sebenarnya lampunya ada di atas tapi kelihatan dari bawah sini. Jadi ketika air tandon kosong, ini anggap seperti kosong ya, kalau diangkat begini kosong, maka pompa nyala, ditandai dengan lampu itu nyala. Kemudian air, karena pompanya nyala, airnya mulai naik sampai di elektroda pertama, kabel pertama itu masih hidup. Kemudian sampai yang paling tinggi atau penuh, baru dia mati, lampunya mati. Kemudian selanjutnya ketika air digunakan mulai surut, sensor pertama lepas dari air, lebih rendah dari sensor pertama, kemudian surut lagi airnya sampai yang terakhir baru dia nyala. Setelah dia nyala, kemudian air naik lagi, sensor pertama masuk air, pompa ini masih tetap hidup, kemudian baru yang di atasnya terkena air, baru dia akan mati. Begitu seterusnya ya. Jadi sehingga nanti pompanya itu ketika dia di airnya di bawah, dia baru hidup, kemudian naik sampai di atas, baru dia mati. Nah, ketika digunakan, ketika air masih di sini dia belum hidup, sampai ke bawah dia baru hidup. Begitu seterusnya ya. Untuk rangkaiannya ini rangkaiannya terdiri dari 4 buah transistor. Ini D313, ini B547, 1, 2, 3. Nah, untuk jelasnya nanti bisa lihat di Purtias nanti melalui layar komputer. Jadi ini skema yang saya janjikan tadi. Seperti ini BC547, BC547, ini BC547, ini tip 31 atau D313. Intinya yang lebih besar lah transistornya, supaya kuat untuk mengangkat relay ini. Nanti LED ini ke relaynya ya. Jadi saya coba jalankan. Pompa dalam kondisi tandon dalam kondisi kosong, pompa nyala. Kemudian karena pompa nyala, air mulai naik, sensor 1 kena air, kemudian sensor 2 baru kena air, baru pompanya mati. Kemudian air digunakan, pompa sensor pertama tidak kena air, lampu masih belum nyala, berarti pompanya belum nyala. Kemudian dipakai, air terus dipakai, terus turun sampai sensor kedua nggak kena air, baru pompa nyala. Setelah pompa nyala, airnya naik, masih nyala, naik lagi, baru dia mati. Nah, kemudian karena ini adalah rangkaian yang sudah saya rubah, yang akhirnya saya pakai, karena berdasarkan pengalaman, elektroda ini saya sudah coba berbagai bahan, dari mulai aluminium sampai yang saya anggap tidak mudah berkarat, tapi ternyata dia tetap rusak berkarat. Nah, karena
berdasarkan yang saya baca di tulisan mengenai ini di forum-forum sains misalkan, saya mendapat informasi bahwa terjadinya karat itu karena proses reaksi air ketika dialiri oleh arus DC. Jadi air itu H2O-nya akan terpisah, hidrogen dan oksigennya, ketika dialiri oleh arus DC. Dan salah satu akibatnya membuat elektroda ini menjadi berkarat. Nah, untuk mensiasatinya, untuk mengatasi hal itu, saya usahakan di sini agar elektrodanya itu yang masuk adalah arus AC, bukan arus DC. Jadi arus AC yang sudah diturunkan tegangannya sehingga tidak berbahaya. Jadi ini saya gambarkan di sini. Ini alternator. Di sini saya gambarkan dengan alternator. Mungkin dalam rangkaian sesungguhnya ini dari trafo step down. Di sini AC 12 volt. Kemudian pakai dioda untuk mengarahkan. Jadi suplainya pakai dioda, pakai yang searah. Nah, kemudian khusus untuk aliran ke elektrodanya diambil dari yang masih AC, 12 volt yang masih AC. Nah, kemudian dialirkan, kemudian yang negatifnya saya groundkan ke sini menggunakan resistor besar 50K, saya pakai 50K. Kemudian yang ke basis dari transistornya itu saya searahkan pakai satu dioda dan satu kapasitor. Jadi dengan demikian elektroda yang mengalir melalui arus yang mengalir melalui elektroda ini akan menjadi arus AC, bukan arus DC. Dan berdasarkan pengalaman, ternyata dengan cara seperti ini, saya gunakan bahan yang sederhana seperti bekas ini koin mainan itu yang berbahan aluminium, saya pipihkan dan ternyata awet sampai sekarang. Gitu, kita coba jalankan ya. Masih penuh, mulai turun, baru dia hidupnya agak jeda karena dia harus menghabiskan arus yang ada di kapasitor ini kapasitor ini ya, elko ya. Kemudian air naik sampai di atas baru dia mati ya. Sama seperti tadi, hanya bedanya rangkaian untuk elektrodanya ini saya buat khusus supaya elektrodanya ini mengalirin arus AC. Ini dia yang sudah saya buat. Ini ada lampu indikatornya, sayang udah mati. Jadi ini dia, elektrodanya hanya terbuat dari ini aja, tapi dengan rangkaian yang seperti tadi itu bertahan cukup lama ya. Ini pompanya, ini rangkaiannya, tapi ini berbeda ya. Ini adalah rangkaian untuk pompa shower ya, bukan untuk pengisian air. Jadi cara kerjanya juga berbeda.